Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardin, NIM 2005106087 dari kelas B, jurusan Pendidikan Jasmani angkatan 2020. Jadi di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama mengenai pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ICT di SMP. Kemudian yang kedua, menjadi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di abad 21. Kemudian yang ketiga, kontribusi kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di Indonesia dalam membentuk keterampilan era abad 21. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ICT di SMP. Ya, di sini ada media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology atau AECT mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. Kemudian di sini ada National Education Association mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Media juga bisa sebagai pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Kemudian di sini ada manfaat media pembelajaran. Nah, di sini ada pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar proses dan hasil belajar. Kemudian selanjutnya, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran dapat menanggulangi keterbatasan indera, ruang, serta waktu. Kemudian yang terakhir, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Kemudian kita masuk ke bentuk dan jenis sumber belajar. Bentuk-bentuk sumber belajar di sini ada 6. Yang pertama ada pesan, kemudian orang, selanjutnya bahan, yang keempat ada alat atau perlengkapan, kelima ada pendekatan, metode atau teknik, dan yang terakhir ada lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sumber belajar. Di sini ada 2. Yang pertama yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Kemudian sumber yang kedua yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Kemudian kita masuk bagian D, yaitu pembelajaran PJOK berbasis ICT. Membangun dan menerapkan pendidikan jasmani yang berkualitas tinggi di sekolah sangatlah penting. Hal tersebut dapat memberikan siswa dengan pengetahuan yang tepat, keterampilan, perilaku, dan kepercayaan diri untuk menjadi aktif secara fisik untuk hidup. Capaian ini didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pada zaman sekarang ini membawa perubahan paradigma yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Kemudian kita masuk ke metode. Dengan mengikuti tahapan-tahapan umum penelitian pengembangan, maka metode dalam instrumen pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan unsur desain kegunaan, tampilan, operasional, dan interaktivitas penggunaan media dilakukan dengan review oleh para ahli media dan ahli pembelajaran untuk menganalisis pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang sedang dikembangkan. Kemudian berikutnya, pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diukur kualitasnya dengan cara pengisian angket kepada para pengguna seperti guru dan anak didik. Nah, selama uji coba atau validasi pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ini, para pengguna diberikan alat
pengumpul data berupa angket dengan skala Likert. Skor yang didapat dengan alat pengumpul data berupa angket ini kemudian dikompilasi dan dicari rata untuk melengkapi analisis statistika kualitatif. Maka masing-masing jawaban pada angket diberikan skor sebagai berikut. Seperti tabel di bawah, kriteria tes. Di sini kriterianya ada sangat baik, kemudian baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Skornya sangat baik 5 untuk sangat baik, 4 untuk baik, 3 untuk cukup baik, 2 untuk kurang baik, dan 1 untuk sangat kurang baik. Kita masuk ke judul yang kedua, yaitu menjadi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di abad 21. Karakteristik guru dalam abad 21 yaitu guru di samping sebagai fasilitator juga harus menjadi motivator dan inspirator. Kemudian guru mampu mentransformasikan diri dalam era pedagogi siber atau era digital. Kemudian guru harus memiliki kemampuan untuk menulis. Kemudian berikutnya guru harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode, strategi atau model belajar. Kemudian yang kelima, guru harus mampu melakukan transformasi kultural. Kompetensi guru profesional. Di dalam standar nasional pendidikan dijelaskan bahwa kompetensi pendidik terdiri dari kompetensi yang pertama pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga profesional, dan keempat adalah sosial. Kita masuk yang pertama, kompetensi pedagogik. Merupakan kemampuan mengelola pembelajaran beserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan silabus atau perangkat pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian kita masuk yang kedua, kompetensi kepribadian, yang merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga kita masuk ke kompetensi profesional, yang merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi pemahaman konsep, struktur, dan metode keilmuan teknologi seni yang menaungi koheren dengan materi ajar, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami hubungan konsep antara mata pelajaran terkait, menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu berkompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Kemudian yang keempat, kompetensi sosial, yang merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Di sini ada pengembangan PJOK abad 21. Peningkatan profesionalisme guru PJOK sebenarnya ditentukan oleh guru itu sendiri. Jika seorang guru ingin mengembangkan profesionalismenya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang pertama, memahami standar tuntunan profesi guru, kemudian mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Kemudian yang ketiga, membangun kesejawatan melalui organisasi keilmuan dan organisasi profesi. Kemudian yang keempat, mengembangkan etos kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi. Kemudian yang kelima, mengadopsi inovasi dan mengembangkan kreativitas upaya untuk peningkatan profesionalisme guru. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yang judul yang ketiga, yaitu kontribusi kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di Indonesia dalam membentuk keterampilan di era abad 21. Keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 berorientasi pada proses atau kegiatan melatihkan keterampilan inovatif yang sesuai framework for 21 culture skills. Antara lain keterampilan hidup dan karir, kedua keterampilan inovasi dan pembelajaran, dan yang ketiga keterampilan teknologi informasi dan komunikasi.
implementasi atau penerapan kurikulum dan pembelajaran abad 21 yang dilakukan oleh guru sangat penting dalam mempersiapkan peserta didik melalui keterampilan yang diberikan untuk membantu siswa mereka meraih kesuksesan mereka di masa depan di era zaman yang kompleks. Dalam era abad 21 ini juga diimbangi dengan revolusi industri, sehingga dalam dunia pendidikan perlu membentuk generasi yang kreatif, inovatif, serta kompetitif. Kemudian kita masuk ke pengertian kurikulum sendiri. Kurikulum dapat dibagi menjadi dua sudut pandang yang berbeda, yaitu kurikulum dalam arti sempit dan kurikulum dalam arti luas. Pendekatan kurikulum secara luas ialah memandang dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang meliputi aspek organisasi, metode, kebutuhan peserta didik, evaluasi. Sedangkan dari sudut pandang sempit, kurikulum hanyalah sebagai program atau bidang konten yang terdapat dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian kita masuk ke peran dan fungsi kurikulum sendiri. Secara umum, peran kurikulum adalah memberikan acuan dalam penyelenggaraan program pendidikan sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Kemudian kita masuk ke fungsi kurikulum sendiri. Kurikulum dapat berfungsi sebagai arsitektur dan desain yang menyarankan mencapai tujuan yang dimaksudkan yang dituangkan melalui isi dan proses dari kurikulum itu untuk melayani dan memenuhi kebutuhan. Kemudian kita masuk ke kurikulum PJOK di Indonesia. Kurikulum nasional dalam PJOK hendaknya perlu adanya dukungan dari para guru, sehingga pola kerangka kerja yang disusun akan jelas dan rasional untuk dapat dijadikan pedoman serta terjemahan praktis dari tujuan kurikulum, agar pelaksanaan reformasi sepenuhnya dapat berhasil. Reformasi pendidikan akan bertujuan meningkatkan pengalaman siswa di sekolah, khususnya dalam pembelajaran PJOK. Perlu diadakan perubahan kurikulum, evaluasi dan dukungan spesialis kurikulum yang terus dinamis atau berubah, praktis dan periset. Perubahan kurikulum yang paling signifikan yang bisa dilakukan oleh guru PJOK adalah memastikan bahwa siswa benar-benar belajar bermakna. Kemudian dalam pembelajaran PJOK yang efektif berdasarkan standar kurikulum yang baru adalah yang pertama, memanfaatkan sepenuhnya lokal sumber daya pada situasi aktual sekolah untuk memberikan pengajaran yang ditargetkan. Kemudian kedua, melakukan metode pembelajaran yang baru dan tanpa meninggalkan tradisional, artinya mempertahankan keasliannya. Kemudian yang ketiga, mengenali kontennya yang benar-benar efektif serta meninggalkan konten yang tidak berguna, sehingga siswa menguasai sebanyak mungkin informasi yang bermanfaat dan dengan efektif. Kemudian yang keempat, memperlakukan berbeda pada siswa yang berbeda dan memberikan pengajaran yang berbeda siswa tingkat yang berbeda untuk memastikan bahwa siswa mendapat banyak latihan di kurikulum pendidikan jasmani. Kemudian yang kelima, membuat terobosan pada inovasi. Kemudian kontribusi kurikulum PJOK keterampilan abad 21. Kurikulum abad 21 wajib mempersiapkan siswa dalam kondisi dunia masa depan, baik membentuk pola pikir, keterampilan, dan karakter yang luhur. Hal tersebut dapat dicapai dengan kontribusi pembelajaran PJOK di tingkat jenjang pendidikan. Kontribusi desain kurikulum PJOK memiliki dasar yang kuat di setiap sekolah, sebab merupakan salah satu tujuan yang paling sentral dari pendidikan, yaitu pengembangan siswa secara holistik terutama dalam aspek jasmani. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi kurikulum PJOK sangat penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada abad 21 diperlukan 4 keterampilan, diantaranya pemikiran kritis dan pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas dan inovasi. Program kurikulum dalam PJOK sangat berkontribusi dalam meraih keterampilan tersebut. Selain itu, konsep dari program PJOK yang kini tidak hanya mengadopsi gerakan olahraga untuk belajar, melainkan selama proses pembelajaran guru dituntut untuk memfasilitasi siswa agar mereka berpikir kritis, kreatif, dan dapat bekerja sama dengan teman mereka. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan.
dan saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.